Ya, shalom semuanya. Suara saya terdengar jelas ya atau patah-patah, putus-putus? Shalom, jelas, Rain. Jelas ya, Kak? Kak, kalau sekarang gimana suaranya? Lancar. Oh gitu ya. Nah, ya puji Tuhan kita udah melalui seminggu ya. Minggu demi minggu memang puji Tuhan Komsel ini bisa terus ada. Shalom semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi ini aku lihat nih, aku sambil scroll, cukup banyak yang hadir pada Komsel malam hari ini. Dan ya puji Tuhan, yuk kita sama-sama mau buka di dalam Titus pasal yang kedua. Di Titus pasal yang kedua. Jadi tema kita malam hari ini masih dengan yang sama, yaitu dipanggil untuk menjadi pekerja. Benar ya Cifon ya? Tema yang saya dapat dari Komsel yaitu dipanggil untuk menjadi pekerja. Kita buka dalam Titus pasal yang kedua ya, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ini judulnya kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Lalu ayat yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat yang ke-8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Nah, di pasal yang kedua ini, kalau kita lihat tadi ada nasihat buat orang-orang tua yang laki-laki, ada orang tua yang perempuan, dan juga ada anak muda serta hamba. Memang kalau kita berbicara tentang dipanggil untuk menjadi pekerja, di sini kita pasti pernah yang namanya melewati sebuah interview gitu ya. Interview pekerjaan kah, interview tentang masuk ke sebuah perusahaan, apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, kita pernah pasti mengalami yang namanya interview gitu. Kita dihadapkan dengan satu orang yang memang bertanya tentang banyak hal, entah itu tentang kepribadian atau apapun, kesiapan kita di dalam bekerja, bagaimana kita mengatur, memanage diri kita, dan bagaimana gitu ya, kita ingin seberapa besar kita ingin dihargai, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita ngomong tentang dipanggil untuk menjadi pekerja, memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada satu ayat yang bilang, kamu pergi sampai ke ujung bumi gitu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka gitu kan. Memang itu menjadi tugas bagi semua kita, bukan hanya untuk hamba Tuhan atau pendeta saja, tapi semuanya memang dipanggil pada akhirnya untuk menjadi pekerja di dalam Allah. Bukan hanya pekerja untuk dunia ini, tapi memang kita dipanggil bekerja untuk melayani, mulai dari melayani sesama kita manusia, melayani Tuhan. Dan memang semuanya itu adalah bentuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Lalu apa yang perlu kita miliki? Kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti perusahaan tersebut memang punya kriteria untuk mengambil suatu manusia gitu ya,
Entah itu mungkin dia orang yang cerdas, orang yang berhikmat, orang yang pintar gitu, mengambil keputusan. Dan masih banyak lagi perusahaan biasanya melihat hal-hal itu. Begitu juga dengan pekerja-pekerjanya Tuhan. Tuhan mau pekerjanya itu, kalau kita lihat, bagaimana kita manage diri kita dulu. Sebagai apa? Sebagai manusia di dalam keluarga. Bagaimana kita manage hubungan kita, bagaimana kita menjadi satu sosok yang baik untuk apa? Untuk keluarga kita gitu. Bagaimana keluarga kita melihat bahwa oh nantinya papaku ternyata orang yang seperti ini. Oh ternyata ibuku orang yang seperti ini. Oh ternyata kakakku orang yang seperti ini. Makanya di sini diingetin bagaimana kita harus jadi orang yang kalau laki-laki tadi hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Bagaimana biasa digambarkan sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki itu harus sehat dalam iman, harus tekun juga, karena dia akan menjadi contoh untuk semua untuk semua anggota keluarga yang lain. Bagaimana anaknya akan melihat, oh ternyata papaku ini orang yang takut sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang punya iman yang luar biasa. Pada akhirnya istrinya, anaknya, semua akan melihat nih, oh ternyata bisa lo bangun hubungan kayak gitu, kayak yang papa lakuin, kayak yang opa lakuin, mungkin seperti itu. Nah, jadi kita harus kembali lagi dari diri kita. Lalu apa? Lalu yang perempuan dibilang, jangan jadi hamba anggur, tapi cakap untuk mengajarkan hal-hal baik. Bagaimana setiap ibu di dalam rumah tangga itu mampu mengajarkan anak-anaknya untuk jadi apa? Untuk jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidupnya memang punya arah dan tujuan. Jadi bagaimana seorang ibu harus menjadi juga contoh yang baik, menjadi pengajar yang baik untuk setiap anaknya di dalam anggota keluarga. Supaya apa? Karena itu tadi, balik lagi, kita semua ini terpanggil menjadi pekerja. Tapi yang tidak kita sadari, yang tidak banyak orang sadari adalah ketika kita merasa bahwa, oh, dipanggil untuk bekerja di perusahaan aja menurut sebagian orang itu sudah cukup. Padahal yang lebih penting adalah ketika kita dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menjadi pekerjanya Tuhan. Bagaimana ladang sudah menguning, siap dituai, tapi yang menuai ini nggak ada gitu. Nah makanya kenapa Tuhan bilang dia butuh pekerja-pekerjanya, bukan hanya yang sudah di gereja saja, full timer gereja, tapi ya kita ini di sini diingetin supaya apa? Supaya ketika kita menjadi pekerja di rumah pun kita harus memiliki sikap ini. Karena pekerjanya Tuhan itu sifatnya di mana-mana. Dia punya banyak Tuhan itu punya banyak kaki tangan. Tuhan itu punya banyak cabang. Jadi memang dia, kalau kita berpikir bahwa oh kerajaan surga itu hanya berputar di gereja aja. Tapi enggak. Kerajaan Tuhan itu berada di mana-mana. Bagaimana dia mencoba untuk menyebarkan anak-anaknya, dia mencoba menyebarkan yang namanya orang-orangnya dia. Untuk apa? Untuk supaya kaki tangan ini banyak. Supaya cepat nih tergenapi yang namanya semua bangsa menjadi muridnya dia. Makanya jangan heran kok banyak yang bertanya, saya diletakkan di satu perusahaan ini, atau saya diletakkan di daerah ini. Di daerah yang saya nggak suka, di daerah yang saya, aduh aneh deh daerah ini gitu. Kayak saya nggak betah di sini. Tapi kenapa Tuhan tetapkan kita di setiap daerah, di setiap perusahaan, atau di setiap lingkungan, di setiap komunitas? Karena pasti Tuhan memang punya satu rencana dan tujuan. Kenapa begitu? Ya karena memang dia mau supaya cepat tergenapi bahwa semua bangsa harus menjadi umatnya dia. Makanya kita harus menyadari itu ketika kita macet, kita nggak bergerak, itu kita sedang menghalangi roda ini berputar gitu. Jadi jangan merasa bahwa aduh, aku nih males nih melayani Tuhan segala macam. Nah, tanpa kita sadari, kita sedang mencoba untuk menghalangi roda itu berputar. Padahal kita ini adalah rantai yang sedang bergandengan tangan. Bagaimana ketika satu rantai terputus, semuanya jadi berantakan, jadi macet gitu. Nah, makanya kita jangan jadi orang yang seperti itu. Kita jangan jadi orang yang menganggap bahwa udahlah pekerjaan di kantor aja cukup. Tapi pekerjaan melayani Tuhan, itu urusan orang-orang gereja. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena pekerjaan Allah itu ada di mana-mana.
Oleh sebab itu apa diingetin di sini? Bahwa yang laki-laki yang tua harus seperti ini, perempuan yang tua harus seperti ini, anak-anak muda harus seperti ini. Kalau tadi dilihat bahwa yang muda itu, demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka bisa menguasai diri. Anak-anak muda disuruh menguasai diri. Supaya apa? Supaya jadi berkat juga buat siapa? Buat temennya. Ini adalah satu yang namanya satu pohon gitu ya. Dia akan mengakar terus ke bawah. Kalau dari atasnya sudah nggak baik, pasti ke bawah-bawahnya juga nggak baik. Makanya kita mau nih, ketika kepala keluarga, jadilah kepala keluarga yang baik. Untuk siapa? Untuk istri, untuk anak-anak, untuk semua orang yang ada di dalam satu rumah itu. Supaya pekerjaan Allah terjalani dengan baik. Kita dipanggil menjadi pekerja. Jangan bayangin pekerja itu yaitu full-timer gereja, pelayan Tuhan di mimbar. Tapi pekerja Allah itu adalah orang-orang yang tidak harus berbaju bergelar pastor atau berbaju pelayan gitu ya. Tapi pekerjaan Allah itu ya dimulai dari keluarga ini. Makanya kenapa kita di sini Komsel saling menguatkan, kita Komsel saling membangun supaya ini akar dari bawah pekerjaan Allah ini kuat gitu. Jadi keluarga demi keluarga udah kuat, makanya pelayan Tuhan di gereja, kan pelayan Tuhan di gereja itu adalah bagian dari keluarga juga. Keluarga yang memutuskan untuk full time melayani Tuhan di gereja. Nah, berarti kan semuanya dimulai dari keluarga. Kalau keluarga nggak ada yang bersatu untuk membuat komunitas gereja, ya makanya gereja fisik nggak ada. Makanya gereja fisik terbentuk karena memang ada satu dua keluarga besar yang memang bersatu hati untuk ingin berkomunitas. Jadilah gereja fisik yang seperti ada sekarang. Tapi kita lihat bahwa fondasinya harus kuat, di mana keluarga itu harus merasa masing-masing anggota keluarga harus memiliki yang namanya tanggung jawab. Harus memiliki yang namanya kesadaran bahwa semuanya dipilih untuk menjadi pekerja. Lalu apa? Lalu di sini dibilang hamba hendaklah taat dan jangan membantah, jangan curang, terus tulus dan setia. Ini yang harus kita miliki. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hambanya yang dipilih, yang diurapi, kita percaya. Ya udah, kita jangan membantah apa yang Tuhan bilang, ya kita turutin. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita jalanin. Lalu apa? Lalu balik lagi, jangan curang, dan tulus dan setia. Kita jangan curang, jangan kita melakukan kecurangan apapun di dalam setiap pekerjaan Allah, maupun pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia sekuler. Lalu tulus dan setia, kuncinya yang terakhir. Ketika kita tulus dan setia di dalam menjalani setiap pekerjaannya, maka upahnya nggak akan ada yang terlewati satupun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan mengupahinya secara materi gitu ya, aku pengen berkatin dia misalkan sekian ribu, nah itu tuh nggak ada yang kelewat sepeser pun, istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita tulus, setia, kita tekun, kita bisa jadi pribadi yang baik untuk keluarga kita, maka pekerjaan Allah terus dijalankan. Mari kita sadari bahwa setiap kita ini adalah pekerjanya yang dipilih untuk melayani di ladang-ladang yang berbeda nih, di ladang-ladang yang berbeda-beda, karena kita tahu ladangnya Allah tuh banyak, semuanya sudah menguning, siap untuk dituai, tapi penuainya nggak ada. Nah, kita ini dipilih untuk menuai setiap taburan-taburan yang sudah Dia tabur. Makanya yuk kita sadari ketika kita ini pekerja, makanya kita harus memiliki sifat-sifat itu tadi. Baik secara sebagai orang tua, maupun sebagai anak, maupun sebagai pekerja kantoran, maupun sebagai wirausahawan, apapun itu bentuknya, semua yang kita lakukan harus kembali untuk memuji muliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga dipahami dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.